Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sarijan selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Hanif dari SD Negeri 2 Ketemas. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dalam acara diskusi pendampingan individu yang kedua. Saya selaku CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Ketemas, Kecamatan Kembang Bau, Kabupaten Lamongan. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat berupa sehat jasmani maupun rohani, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam acara diskusi ini dapat hadir tanpa ada suatu hal apapun. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tetap teraturkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat ajaran dan juga bimbingan serta ilmu-ilmu suri tauladan dari beliau, kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yakni dengan ajaran agama Islam. Pertama, di sini saya selaku CGP akan membacakan sedikit acara yang akan kita laksanakan nanti, yakni yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah selaku pengantar. Mungkin ada sedikit pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua dari Bapak pengajar praktek Bapak Sarijan selaku moderator. Kemudian nanti akan dilanjut oleh saya sendiri untuk acara diskusi tentang budaya tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD Negeri 2 Ketemas ini. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran. Semoga dalam acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, biridhalil ta'ala, bismillahil al-fatihah. Untuk selanjutnya yakni sambutan. Yang pertama akan diberikan sambutan oleh Bapak Hanif selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Ketemas. Kepada waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak pelatih ahli Bapak Sarijan, yang kami hormati Bapak Bahrul Maulana Sifin selaku guru penggerak di SDN 2 Ketemas, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Ketemas yang berbahagia. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita bisa melaksanakan acara yang sudah kita agendakan bersama, yakni pendampingan individu kedua CGP oleh Bapak pelatih ahli Bapak Sarijan. Atas rahmat Allah kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan kita harus mensyukurinya. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama Bapak, saya mengucapkan selamat datang pada Bapak Sarijan untuk yang kedua, karena pada pertemuan yang pertama saya tidak bisa hadir karena ada acara di dinas. Seperti inilah keadaan lembaga kami yang
meskipun dalam keterbatasan tapi tetap insya Allah tetap bersemangat, apalagi Pak Bahrul yang sebagai guru penggerak tetap bersemangat dalam melaksanakan program ini sampai selesai, dan dengan bantuan teman-teman saya mohon semoga Pak Bahrul bisa mencapai keberhasilan lulus, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya selaku kepala sekolah di SDN 2 Katumas ini, saya hanya bisa memfasilitasi, hanya bisa memberikan izin sekiranya menjadikan kemudahan kepada Bapak Bahrul untuk melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa melalaikan tugas kewajibannya di SDN 2 Katumas ini. Karena Bapak Bahrul, jadi pesan saya harus pandai-pandai mengatur waktu, karena kewajiban utama Pak Bahrul adalah sebagai seorang pengajar, apalagi seorang PNS. Jadi mohon diatur waktunya lagi lebih baik, sehingga karena nanti imbasnya itu ke diri kita sendiri. Kalau teman-teman sudah menyadari, saya juga sudah berizin dengan baik, dengan secukupnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kami semua. Tinggal Pak Bahrul semoga kedepannya bisa menjadi seorang guru penggerak, bisa menjadi seorang agen perubahan yang bisa merubah paradigma khususnya teman-teman yang ada di sekolah ini ya, karena memang paradigma yang sudah terlanjur di guru-guru yang sekitar ini, kita memang sudah terbiasa dalam suasana zona nyaman ya, seadanya, ada seenaknya, tapi tidak mau berubah. Jangan, perubahan itu perlu. Kalau kita menginginkan sebuah level yang lebih baik, maka kita harus berubah ya. Saya contohkan diri saya sendiri. Saya sebenarnya dulu berangkat ke kepala sekolah juga berat, tetapi karena ada keinginan, masuk saya seperti ini terus, akhirnya saya alhamdulillah berangkat berubah Pak. Nah, terutama di pola pikir dari teman-teman di seluruh guru yang ada di Indonesia, gampang dilakukan saja di Membaur khususnya. Nah, ini perlu kita ubah. Nah, Pak Bahrul adalah ujung tombak. Saya mohon nanti bisa memberikan ilmunya kepada teman-teman, bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang lain, sehingga ada sedikit perubahan dari program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan pada kali ini. Nanti kita nggak tahu untuk periode selanjutnya apakah program ini masih berlanjut. Oleh karena itu, karena kita sudah melaksanakan program ini, harus dilaksanakan dengan maksimal. Contohnya dulu ada guru pembelajar, setelah berubah memang karena dirasa harus ada perbaikan, maka dicanangkan lagi sebuah program yang namanya guru penggerak. Bapak Ibu yang terakhir, baik. Kemudian yang ketiga, untuk teman-teman guru yang ada di SDN 2 Katumas, ke depan kita akan menemui atau akan menghadapi medan yang lebih berat. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri. Nah, salah satunya ya dengan meniru Pak Bahrul ini. Jadi mohon nanti kalau ada lagi pendaftaran guru penggerak, teman-teman bisa ikut, bisa mengikuti jejak Pak Bahrul tanpa ada didahului
didahului dengan ketakutan. Ya. Jadi kalau ketakutan didahulukan, maka sudah pasti tidak akan bisa berangkat sampai tujuan. Saya hanya bisa memotivasi. Nanti seterusnya silakan ditanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita mau berubah atau pancet ngenyai, ya, pokoknya mulang, pokoknya bayaran. Padahal kita itu punya tanggung jawab kepada Allah. Seperti itu. Ya, sama seperti kita ngajar anak-anak, pokoknya tak ulang, tak sampaikan. Tapi kalau kita tidak punya tanggung jawab, tidak punya beban mental, maka kon iso gak iso karepmu. Sing penting wis tak ulang. Itu kan kalau nggak punya beban mental. Nah, saya bukan mengunggulkan diri saya juga nggak bisa apa-apa. Tapi saya dulu itu kok kalau habis dari sekolah itu kok rasanya itu seperti habis dari merenang, sudah pawaya sekali. Saya nggak tahu itu kenapa. Ya kemungkinan yaitu saya ngajar itu dengan beban mental yang tinggi, sehingga saya suruh curahkan seluruh kemampuan saya. Nah, saya ibaratkan anak-anak yang kita ajar ini anak saya sendiri. Terus anak saya itu diajar oleh orang lain, kemudian orang lain itu ngajarnya saya anaknya sendiri. Apakah kita nggak akan marah? Apakah kita itu senang-senang saja? Kan enggak. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berubah menuju perubahan yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kompetensi kita. Kompetensi kita salah satunya apa ya? Dengan cara mengikuti guru penggerak seperti Pak Sugeng ini. Ini adalah salah satu cara meningkatkan kompetensi kita. Saya sendiri suka kemarin daftar tapi belum lulus. Nah, andaikan nanti di depan ada, ya doakan saya ikut bisa mengikuti ini, karena saya kalau ikut program itu ya pasti saya senangnya bukan karena merasa saya itu gimana gitu, enggak, karena saya itu pengen dapat ilmu lagi seperti itu. Kemarin saat pendaftaran guru penggerak yang terakhir itu Pak, ruangan 9, tapi ya karena sudah apakah kepala sekolah boleh itu Pak? Kepala sekolah. Berarti dari kepala sekolah ikut itu. Iya. Saya kira kok sudah nggak boleh karena dari kepala sekolah gitu. Nah, nanti karena apa? Nah, kemarin saya itu juga membantu Bapak fasilitator Pak Akrib dan Bu Nusauda. Itu saya tahu di mana programnya, di dalamnya itu saya tahu, oh ternyata bagus ya. Nah, itu cuma ya memang kendalanya adalah waktu. Kita harus, kalau kita nggak mau waktu kita tersita lebih banyak, ya memang kita malas ikut. Tapi karena kalau kita mau meluangkan waktu, ya sama dengan kalau kita mau ngaji, kalau kita mau meluangkan waktu untuk ngaji kan kita dapat pahala. Tapi kalau nggak mau meluangkan waktu, ya mana ya sebenarnya ya seperti ini. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata, ya mohon dimaafkan. Dan yang terakhir adalah semoga program ini bisa berjalan dengan baik sampai akhir dan semua mendapatkan berkah dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
menyampaikan atas sambutan dari Bapak Hanif selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Katemas. Untuk selanjutnya ada sedikit sambutan lagi mungkin dari Pak Sarija selaku pengajar praktek dan juga memoderatori saya sebagai pengantar sebelum proses diskusi dimulai. Kepada Bapak Sarija dipersilahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Hanif selaku Kepala SDN Katemas 2, Bapak Bakhrul Maulana Zifrin selaku JGP SDN Katemas 2, tidak lupa juga keluarga besar SDN Katemas 2. Saya lihat ada senior kita Pak Hakim, ada Bu Tina, ada Bu Reni, ada Bu Husnul. Mohon maaf, kebetulan saya masih ingat karena saya tidak ada yang terubah, jadi lupa ada yang terubah. Makanya saya hari ini pakai songkok. Bukan kok saya santri atau kayak enggak. Lupa saya sudah banyak. Aku mengisi kadang-kadang macam-macam itu taat sama dulu kok kebiasaan. Ojo kulo ojo sudah ke aku. Wah gue sakit. Oh iya benar. Jadi saya itu kelahiran 73 Pak Alif. Jadi senior jenengan masih adik saya. Kok cara digawe pensiun kalau Allah berkenan panjang umur, insya Allah 10 tahun lagi nanti kami sudah pulang tugas seperti itu ya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini ini dengan niat yang baik ditata sehingga setiap langkah kita ditulis Allah sebagai amal baik. Kita berniat mencerdaskan bangsa dan semata-mata seperti yang dikatakan Pak Menteri dan juga Pak Hanif, kita bisa menjadi agen perubahan. Artinya apa? Ini dia di zamannya Pak Menteri, Pak Endo seperti itu, Pak Anies Baswedan seperti itu, Pak Malik Fajar seperti itu, dan sekarang Pak Nadiem Makarim seperti ini. Kita minimal agen perubahan. Tahu itulah perkembangan di negara tercinta Republik Indonesia. Kebetulan memang begini Pak, di MGMP itu saya sebagai ketua MGMP. Artinya apa? Saya di MGMP sudah ketua itu 12 tahun. Jadi mulai instruktur ketika 13 tahun 2014 sampai 2018 Pak, saya sebagai IKA, instruktur kabupaten. Tahun 2019 saya sebagai instruktur PKP. Terus ini kemarin sebagai pengajar praktik PGB. Artinya apa? Ya tadi itu Pak, coba saya hidup seperti apa sih? Bukan saya ingin minta gitu, enggak, ingin tahu seperti itu. Jadi pengalaman yang baik ditularkan kepada akan sama sehingga kita menjadi ingat ilmu kita barokah. Ya, amin Allah, amin. Yang kedua kalinya, sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Habibuna Muhammad Rasulullah SAW yang telah menuntun kita minal dzulumati ila nur, dari jalan yang sesat menuju jalan yang terang benderang yaitu adil Islam. Harapan kita mudah-mudahan walaupun kita ini jelek-jelek begini, mudah-mudahan besok diakui beliau sebagai umatnya, umat yang bisa meneladani mencontoh beliau bila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di sini saya sebagai, mohon maaf ya, jadi kami edit sedikit tadi bahasanya Pak Hanif. Saya sebagai pelatih ahli dakwah. Memang kalau kita melihat di CPKB itu ada pendamping ahli, suara penggerak, pengajar praktek, fasilitator, instruktur, guru penggerak, istilah itu ada Pak. Di CPKB kita ada Pak. Jadi bukan saya yang minta enggak, saya PP saja Pak. PP itu pengajar praktek. Artinya apa? Yang mendampingi Pak Hanif, Pak Bahrul selaku CGP via angkatan darat, luring atau tatap muka. Dari kami ketemu langsung Pak. Tidak penasaran seperti ini manusianya jenengannya seperti ini gini. Ini namanya PP. Tapi kalau Bu Husnul Insani, mohon maaf, bukan Bu Husnul ini ya. Oke, di sini ada hutangnya di kami. Bu Husnul Insani yang rumahnya Situ Bondo atau mana itu Pak? Masih ingat dengan? Ya. Itu sebagai fasilitator. Artinya Pak, mendampingi Pak Bahrul via daring atau dalam dunia maya. Beliau sering video call, komunikasi, itu begitu.
Ya jadi kami gunakan. Nanti kemarin apa yang kami terima dari penyegaran saat kemarin ada grade-nya. Artinya apa? Setelah 6 bulan ini kami PP melaksanakan pendampingan kepada CGP ini, andai kan sudah selesai semuanya lulus berhasil, alhamdulillah bisa di-upgrade naik tingkat menjadi fasilitator. Kita ikut lagi, andai kan nanti memenuhi syarat. Kalau misalnya fasilitator bagus, naik lagi menjadi instruktur gitu Pak. Jadi memang istilahnya beda-beda. Kemudian tadi disampaikan Pak Anif, apakah kepala sekolah bisa ikut Pak? Kebetulan kemarin ini barusan sekarang ini, kalau sekarang sudah tutup Pak, angkatan 9. Kebetulan istri saya itu ya maaf Pak ya kepala SDN 7 Mekar, namanya Bu Surati. Kemarin gitu omongan di PKB-nya saya lihat itu gini, niat daftar di guru penggerak atau di PP gitu. Terus ternyata ya mungkin istri saya mengikuti jejak suami. Artinya apa? Masa PP ya menis sama ulang siap. Gimana mau saya masuk teraku muncul bujur ya gitu. Tapi bisa berikan gambaran. Kalau GP seperti Pak Anifin ya Pak Baru, saya itu sering gitu, sering salah. Saya pun aku ceria Pak Baru ini, Pak Laut gitu ya. Bahasa kami yang anti laut gitu ya. Pak Baru ini nanti kalau selesai 6 bulan ini fasilitas dunia luar biasa Pak. Bisa langsung, ya bukan langsung, tentu ada prasyarat lain Pak. Diorientasikan dari KS bisa, pengawas bisa. Kemudian apa namanya? Kalau PP saya masih harus lagi di-upgrade dulu, sehingga ya seperti itu. Jadi mengikuti upgrade seperti itu. Ini pengalaman pertama Pak ya. Jadi apa yang kami ketahui berkaitan dengan CGP dan PP. Kemudian yang berikutnya tidak lupa tadi sudah disambut dengan ucapan selamat datang dan masalah biru dari kemajuan oleh Pak Anif. Sebaliknya saya juga terima kasih yang disambut dengan baik oleh keluarga besar SDN Kata Mas 2 ya. Saya masih ingat dulu itu ketika pendampingan pertama Pak Anif tidak di sekolah tapi ada tugas negara melaksanakan di dinas sekolah ya. Semata-mata niat saya sudah terakhir melaksanakan pendampingan. Sekarang ini alhamdulillah yang PI 2 saya bisa ketemu dengan beliau langsung, dengan Pak Hakim, dengan Bu Dina, dengan Bu ini Bu Hussein, Bu ini juga. Jadi ya saya kasih lihat Bu dia dulu yang di sini nggak apa masuk sekarang di mana sekarang mungkin ya faktor lagi itu istilahnya ya kita doakan semoga cepat gitu ya. Yang pertama terima kasih. Yang kedua Pak, kami juga melaksanakan apa yang kami imbang sebagai pengajar praktik istilahnya ya, akan melaksanakan pendampingan ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh kementerian. Makanya mengingat demikian banyak langkah demi langkah, mohon maaf saya daerah sambil sampai tujuan saya biar tidak ada yang terlewatkan karena di LMS yang harus kami buat pun langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama adalah saya PP menyampaikan tujuan diskusi ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, Pak Menteri itu bilangnya gitu. Jadi istilahnya visinya ke depan. Namanya visi itu kan pandangan jauh ke depan, itu visi. Kalau visi, tugas yang harus diemban untuk melaksanakan visi. Jadi kalau misalnya moto itu slogan atau semangat, itu Pak ada tulisannya moto. Cuman kalau secara bahasa Indonesia tulisan yang benar itu bukan moto, bukan Pak, kan biasa moto. Maaf Pak, saya juga guru bahasa Indonesia dan karena di SMP 2 juga sebagai duta atau wakil Kabupaten Lamongan dalam penggunaan bahasa Indonesia kadang-kadang kalau kurang pas gitu, mohon maaf Pak, ini gini, siapa tahu jadikan ilmu yang barokah. Yang benar itu biasa moto. Kalau moto bahasa Inggris seperti itu. Gitu Pak, kadang-kadang iya, dan saya guyon dengan anak-anak itu, anak-anak punya apa nak? HP, ponsel, ya kalau bahasa Indonesia yang bahasa itu gawai, gitu Pak ya, gawai ya, bukan gawai istilahnya. Jadi ini kan pengalaman yang guyon tapi ya seperti itu karena nanti ke depan itu Pak ini saya
baik guru penggerak atau warga apa itu akan melaksanakan istilahnya itu UKBI. Kalau di bahasa Inggris kan ada TOEFL itu kemampuan Inggris, tapi kalau di Indonesia itu UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia, nilainya sekian. Nanti ke depan pasti ya gitu Pak, jadi ini bertahap, step by step, bertahap gitu. Nah, saya kebetulan ditunjuk kepala sekolah itu, wakil itu ya saku seperti itu. Barangkali nanti misalnya katanya Pak Harun, Pak kebetulan visi-misinya dulu lama nanti di edit ya, kebetulan sekali biar gitu kan, nah sedikit demi sedikit. Oke ya, ini pengalaman sedikit. Saya berikan yang berikutnya, yang kedua. Jadi susunan acara diskusi kita pada siang hari ini kita gayain aja Pak, nyantai aja. Nanti kalau udah gayain nanti suasana kayak enak ya. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Ini yang mungkin Bu Dina perlu merumuskan ya, nanti bisa komunikasi dengan Pak Baru. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Yang kedua, apa yang jenengan terima itu merumuskan kalimat rumpang. Nah, kalimat yang belum selesai gitu ya, dan melihat visi sekolah. Artinya apa? Itu jenengan angan-angan jenengan lihat dengan melihat yang tertera di pojok kanan atas sebelah selatan sana, yaitu visi sekolah. Artinya kira-kira yang jenengan terima itu visi misi sekolah SDN Kota Mas ini kira-kira sudah sesuai atau enggak dengan yang tertera di pojok kanan atas itu. Kalau belum nanti ya ada perbaikan, diskusi kita bersama. Amrih ya apa seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengidentifikasi atau mengenal ciri-ciri pelaku yang mencerminkan visi. Maksud saya mengidentifikasi perilaku. Tadi kami sempat berdialog dengan Pak Bahrul, iya Pak, jadi budaya positif, misalnya ada yang baik kan itu perilaku yang baik. Tentunya berakar kalau bisa kepada akhlakul karimah yang baik, kepada profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak ya, profil pelajar Pancasila ada 6 ya, mulai dari beriman, bertakwa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan lain. Itu merupakan rangkaian acara yang ketiga. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan. Kita diskusi bersama. Artinya kalau kurang bagus kita nanti mau saling curah pendapat bagaimana baiknya. Itu Pak ya. Yang kelima, merupakan rangkaian penutup atau akhir dari diskusi saat pendampingan di SD ini. Kemudian kami selaku PP akan memberikan penguatan bahwa dalam proses pendidikan CGP Pak Bahrul ini telah membuat visi dan misi sebagai pendidik. Cuman visi misi yang dibuat oleh Pak Bahrul ini mungkin kemarin sebatas dalam pertemuan kami di kelas. Benar Pak ya? Sudah ya? Nah, artinya apa? Memang langkah yang dari modul itu arahnya gitu bertahap. Dari yang dibuat di kelas, nanti kita sama-sama merumuskan. Mohon maaf ini Pak Hanif, bukan berarti visi wis ono kok kita tata supaya lebih sesuai dengan apa yang diharapkan gitu aja. Jangan punya pikiran, oh nanti orang tadi dong. Loh iya Pak, yang ada salah mesus gitu Pak. Bisa ngomong gini, awakmu lho tadi CGP berarti kok mau buat visi sing wis lho. Kita kan enggak gitu ya, jadi kita diskusi dengan baik. Saya kira insya Allah, saya percaya orang di sini ya insya Allah bagus banyak gitu ya. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah. Artinya yang di Pak Bahrul di kelas ketemunya gimana baiknya sebagai dasar pengembangan sekolah. Tentunya yang berpihak kepada peserta didik sesuai dengan filosofi pembelajaran KHD ya. Kemudian diskusi kita ini merupakan bagian daripada proses belajar CGP ini, LK2 ini untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah bersama dengan Bapak Ibu selaku rekan sejawat. Kalau di SMP itu tenaga pendidikan ya TU, tapi kalau di sini cukup saya kira wakil sudah dan juga Pak Hanif selaku kepala sekolah. Namun proses ini juga menjadi refleksi kita kilas balik ya apa dengan ada yang ini, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Maka mohon maaf tadi itu ya saya sudah berdoman. Pertama kali menyapa beliau dulu, kata dulu sekalian demikian. Bapak Ibu enjoy di kelas. Nah, sekarang hari Sabtu artinya apa? Pukul 11 anak-anak bisa pulang, kita diskusi lebih enjoy, lebih enak. Saya khawatir dan kalau diskusi di jam normal aktif ya, peserta didik penjaringan jadi kurang maksimal. Makanya tadi itu kita sekitar jam 11 kita mulai. Nanti ya kita lihat kondisional
artinya sampai pukul 12 atau berapa nanti monggo ya, nggak terlalu terfokus pada gitu, tapi minimal kita sudah melaksanakan kegiatan ini itu ya. Kemudian saya juga menyampaikan penguatan, saya yakin istilahnya SDN kata Mas walaupun jauh di mata saya ya, tapi dekat dari saya akhirnya apa? Karena memang saya lihat suasana guyup rukunnya luar biasa, nyaman ya, mewah juga Pak ya. Iya, sangat mewah. Mepet, salah ya. Saya lihat nginceng sebelah itu tadi itu memang gini Pak Anif, kadang-kadang kalau saya ke depan nanti saya nggak tahu Pak Anif dimutasi atau enggak, memang barangkali loh ya, ini pagar juga masih ya minimal gitu Pak. Jadi ini bahasa agama ini kan Pak senak elek gitu Pak, tapi yang itu kedepannya aja, jadi supaya, tapi kalau memang enggak cukup gini aja untuk sarana yang monggo, jadi seperti itu nanti ke depan seperti itu, jadi supaya kita lebih apa ya, saya berharap nanti ke depannya SDN kita Mas ya di SDN yang maju, yang bagus, yang amanah, barokah ya, jadi bisa menyinari masyarakat sekitar sini gitu. Nah, kemudian untuk sementara ini mungkin itu ya, jadi apa yang kami sampaikan tadi seperti itu Pak Anif, apa yang kami ketahui, jadi kami bersiap membantu penjenengan semuanya selama saya bisa membantu penjenengan. Penjenengan juga diharapkan membantu Pak Harul dalam kegiatan JGP-nya agar mohon maaf selama 6 bulan atau 7 bulan ke depan ini lancar, sukses semuanya, menjadi guru penggerak yang barokah gitu ya, yang lulus dengan nilai yang memuaskan. Karena di perubahan ini sedikit mengalami perubahan, artinya Pak, keberadaan dan eksistensi dari CGP ini sekarang 50-50 ditentukan oleh baik itu PP maupun oleh fasilitator. Kalau kemarin kan hanya fasilitator, makanya saya berharap penjenengan selaku rekan sejawat, selaku kepala sekolah memberikan support dukungan material spiritual agar dalam kesehariannya beliau menuntaskan perjalanan ini sehingga sampai final menjadi apa yang diharapkan oleh pemerintah, agen perubahan, bergerak ke kebaikan dan kemajuan bangsa tercinta Republik Indonesia. Mungkin sementara secara singkat apa yang kami pandu berkaitan dengan posisi saya sebagai PP ya Pak Anif ya, PP itu oposisi PP posisi sebenarnya ya sekoncol lah, nggak terlalu tinggi. Kalau fasilitator atau pelatih ahli itu terlalu tinggi Pak. Memang dulu tuh pernah saya daftar di itu Pak, di pelatih ahli, tapi saya nggak lulus. Tapi nggak lulusnya karena apa ya? Saya lihat kurikulum di SMP 2 nggak ada yang tertera di SIMPKB itu. Jadi ada sekolah penggerak, ada pendamping ahli, ada betul Pak mengajar. Tapi saya coba ikut daftar, ternyata kurikulum Anda tidak terdaftar dalam kategori gitu. Saya yang terdaftar contohnya misalnya Oxford, kemudian Diki Putra itu gitu. Jadi sudah ada pilihannya Pak. Jadi rentang pilihan di ketika kita pelatih ahli itu gitu Pak. Ternyata enggak, ya sudah saya cukup senang aja. Nah, kemudian sekolah penggerak juga enggak masuk, tapi sekolah penggerak itu yang daftar adalah kepala sekolahnya. Kebetulan di sini Pak Samudin mantap satu masuk. Nah, Pak Samudin itu mohon maaf teman saya sing buka alas pengangkatan pertama di SMP Negeri Damujuk Pak. Terus beliau mutasi ke SMP 1 dan diangkat jadi kepala sekolah sekarang di SMP Negeri 1. Mantap. Insya Allah beliau sampai lama Pak. Safiuddin. Bukan Saifuddin, Safiuddin. Ya. Artinya apa? Kepala sekolah penggerak itu tiap tahun dapat kucuran dana dari pemerintah sekitar 120 juta. Dengan konsekuensi mengajukan sekolah seperti apa yang disampaikan di esai, di profil, di SIMPKB itu. Jadi insya Allah beliau di sini sampai agak anteng karena program ini baru berjalan beberapa tahun. Nanti baru kalau cukup insya Allah sekian tahun akan di presiden. Aturannya tidak boleh. Artinya ketika mohon maaf Pak Anif ikut sekolah penggerak kata Mas Dura misalnya lolos, ya saya lupa benar ya bosok kasar ini dicepkan gini sampai itu selesai rentang waktunya ya gitu lah gitu rentang waktunya insya Allah 4 tahun Pak. Insya Allah 4 tahun 4 tahun gitu insya Allah gitu. Setelah itu pengalaman istri saya juga demikian Pak, ketika dipanggil yang SD-nya sedikit gitu ya beliau ya gimana Pak jumlah siswanya 15 sekarang 13 kelas 7 sampai kelas kelas 1 sampai kelas. Nah saya kayak kalau sekarang di Tunjungan ini 100. Jadi itu bagian dari penilaian sekolah penggerak. Jadi kalau sekolah penggerak yang dinilai itu kepala sekolahnya,
monggo kita bareng-bareng. Kalau guru penggerak, gurunya. Kalau pengajar praktik, pengajar PGB-nya. Kalau fasilitator, pengajar PBB via daring. Kalau instruktur yang fasilitasi, fasilitator. Jenjangnya demikian, istilah di kementerian atau di guru penggerak edisi dari mana. Bapak Ibu mohon maaf saya banyak mencopres Pak ya. Sekarang sudah bersetengah 12. Ini sebenarnya forum ini katanya dengan diskusi fokus perubahan prakarsa perubahan sekolah ini sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Bahrul. Nanti kalau misalnya ada apa-apa kami siap membantu, termasuk ini Bu Tina ini kebetulan karena di panduan ini ada artinya apa, hasil diskusi ini dengan sampaikan ke saya dan ke Pak Hanif selaku kepala sekolah. Jadi memang itu petunjuknya ya. Demikian sekali lagi mohon maaf atas sambutan sekaligus informasi sekaligus apa yang kami lakukan selaku UPP. Saya terima kasih sekali diterima dengan baik dan mohon maaf sekali Pak apabila ada kekurangan khilafan kasar rembu om Jawa itu ya seperti itu Pak ya. Nyuwun kuwi samudra pangesami kata-kata pun. Nggih dari saya sebagai suatu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahrul Maulana Sifin, kami silakan. Terima kasih atas penguatan dan juga sedikit bahasan tadi, penyemangat kita semuanya dari Bapak Sarijan yang luar biasa. Selanjutnya kita langsung saja, Bapak Ibu sudah saya bagikan tadi tentang diskusi kita pada pagi hari ini sudah siang ya. Pertama, di sini saya selaku JGP akan membuka diskusi dan menyampaikan tujuan kepada kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sarijam. Pertama, kita itu pernah melihat puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Nah, di situ karyanya dari Bapak Soekarno. Itu ada sedikit kata atau kalimat yang membuat kita semuanya itu terasa tergerak. Di kalimat terakhirnya itu, jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan kata yang bersinar-sinar, berteriak, merdeka, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Jadi sebenarnya pada puisi tersebut itu Ki Hajar Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewan karya dari Pak Soekarno itu ketika pada waktu merdeka. Memang pendidikan adalah ujung tombak dari semuanya. Selanjutnya, marilah kita bahas untuk menganalisis visi di sekolah kita. Ini visinya itu apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau mungkin sudah cukup atau mungkin Pak ini perlu ditambah atau tidak. Marilah kita diskusikan bersama-sama. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dan juga di sekolah lain. Jadi visi misi itu dilihat yang berbeda dengan sekolah kita dan juga sekolah lain. Nah, ini marilah kita bersama-sama kita membuat isi dari kalimat-kalimat rumpang yang sudah saya bagikan tadi. Itu ada kalimat rumpang judulnya cita-cita untuk murid. Untuk kalimat yang pertama, nomor pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana di situ. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah siapa? Ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Keenam, kita dan warga di sekolah ini paham, ya, ini saya dan juga guru-guru yang lain ini paham bahwa bagaimana. Marilah kita berpendapat bersama-sama. Mungkin dari yang nomor 1 ada yang mau untuk mengutarakan. Monggo Bapak Ibu, mungkin yang nomor 1. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memimpikan dengan murid yang menjadi pemimpin masa depan.
depan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing yang mencerminkan profil manusia Pancasila. Monggo Pak, nanti lanjut nomor 2. Nomor 2, monggo begini. Monggo di. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kalimat rumah nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki keunikan dan kodratnya masing-masing. Jadi murid itu mempunyai apa Pak? Murid itu mempunyai bakat masing-masing. Jadi nggak setiap anak didik itu sama. Jadi kita harus bisa menggali keunikan anak didik kita dengan dengan mengarahkannya ke bidang yang dia sukai atau dia minati. Mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan yang nomor 3 atau kalimat rumpangnya. Di sekolah kita mengutamakan bagaimana? Monggo, Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sekolah kita mengutamakan karakter. Jadi pembentukan karakter dan menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan sikap sosial yang baik. Menumbuhkan semangat berpikir kritis supaya bisa berinovasi, bertakwa, dan mempunyai tingkat kesadaran lingkungan serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, seperti itu. Nomor 3. Ya, terima kasih. Mungkin yang selanjutnya di kalimat rumpangnya bisa 2 kali juga tidak apa-apa. Barangkali ada yang diutarakan Bu Eni atau Bu Husnul, atau kembali lagi ke Pak Akib, Bu Tina. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa saya memimpikan murid-murid yang menjadi pemimpin masa depan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing yang mencerminkan profil manusia Pancasila. Monggo kalimat rumpangnya yang kelima. Ya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bagaimana? Dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila hanya dapat terwujud jika ada kerjasama antara guru, murid, orang tua, dan masyarakat. Ya, terima kasih Bu Husnul. Untuk selanjutnya, monggo barangkali mic-nya bisa dikasihkan ke Pak Hakim. Bu Eni. Untuk yang terakhir kalimat rumpangnya saya dan Bu Ya, lain. pertanyaan kalimat rumpang dari pertanyaan kita dari warga sekolah ini paham bahwa saya memimpikan murid-murid saya menjadi pemimpin masa depan yang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing dan mencerminkan profil pemuda Pancasila. Saya manusia Pancasila. Terima kasih disampaikan pendapat-pendapatnya dari Bapak Ibu guru, luar biasa, memang sangat bagus ya. Intinya dari semua tadi itu adalah kembali lagi ke profil pelajar Pancasila. Intinya di situ, karena di dalam Pancasila kan sudah termuat semuanya ya, dari sila ke-1 hingga sila ke-5, baik berupa keagamaan maupun karakter serta sosialnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita sudah berpihak itu kepada murid? Dan jika masih berupa atau slogan, apakah perlu mungkin dicantumkan dalam visi yang di pojok di atas itu? Kebetulan kan visi misi kita kan sudah yang lama itu, baik dari backgroundnya atau mungkin dari mana, mungkin apakah perlu ditambahkan atau sudah cukup seperti itu? Di selebaran yang saya bagikan tadi di akhir lainnya ada ruang kolaborasi. Ini adalah visi dan misinya atau visinya intinya ya dari guru penggerak itu. Mungkin bisa dimasukkan ataukah bagaimana, nanti mungkin bisa disimpulkan dari Bapak Kepala Sekolah. Karena kebetulan di sini juga ada filenya saya, biar besok diganti atau mungkin ada foto yang terbaru gitu dari kita semuanya. Nah, kalau besok sudah berpihak
membuat identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Maksudnya dari semuanya yang ada dari murid bakat-bakatnya. Ya, jika sesuai lah. Jika visinya belum sesuai kepada berpihak kepada murid, ajak warga sekolah merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Setelah visi dirumuskan, ya ini nanti akan melakukan identifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lakukan menggali pendapat, ya. Menggali pendapatnya yang pertama, ya. Saya selaku CGP-nya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah ini? Inisiatifnya mungkin dari Bapak Ibu guru atau mungkin dari Bapak Hanif selaku kepala sekolah memberikan suatu gambaran tentang pendapat ini tadi. Monggo Pak, Bu, untuk menggali pendapatnya. Silakan, mungkin Pak Hakim. Baik. Baik, visi dan misi yang jelas akan mempermudah semua warga sekolah mewujudkan cita-citanya. Untuk itu perlu visi dan misi dibuat. 1. Memberikan arah yang jelas untuk pencapaian tujuan bersama. 2. Untuk menginspirasi warga sekolah dengan sebuah tujuan yang bersifat umum menjadi tindakan yang nyata. Untuk memberikan skala prioritas dalam pencapaian tujuan bersama. Selanjutnya, mempermudah pencapaian tujuan bersama sebagai motivasi bagi warga sekolah untuk selalu maju dan berkembang, menjaga kekompakan warga sekolah dalam mencapai tujuan bersama, menghindari perubahan haluan dari bersama yang ingin dicapai. Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan betapa pentingnya visi dan misi bagi suatu lembaga. Apalah jadinya jika suatu lembaga tanpa visi dan misi, ibarat perahu oleh supir. Perumusan visi dan misi hendaknya dirumuskan dengan melibatkan semua unsur atau stakeholder yang ada di sekolah, warga sekolah, masyarakat sekitar, orang tua siswa, dan juga alumni. Terima kasih. Terima kasih, mungkin bisa di situ saja Pak untuk mic-nya, ya. Dan itu tadi ada hubungannya juga dengan kalimat rumpang cita-cita murid tadi. Marilah kita simpulkan tadi tentang pertanyaan-pertanyaan yang rumpang, ya. Pertama, berarti kita itu semua memimpikan murid yang bagaimana? Seperti pendapatnya tadi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, ya, dari kalimat rumpangnya kita percaya bahwa murid adalah itu mempunyai keunikan dan juga bakatnya masing-masing. Jelas sekali dari Bu Tina tadi. Disimpulkan juga yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan karakter yang menanamkan kejujuran, kedisiplinan, ya, sosial baik. Yang sosial yang baik menumbuhkan semangat berpikir kritis, inovasi, bertakwa, dan juga mempunyai kesadaran lingkungan serta mampu memanfaatkan TI dan komunikasi bagus yang disampaikan oleh Bu Eni tadi. Yang keempat tadi disimpulkan, ya, saya memimpikan murid-murid yang menjadi pemimpin di masa depan karena sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing dengan mencerminkan profil manusia Pancasila. Yang kelima, kalimat rumpangnya tadi, guru di sekolah saya yakin, ya, mewujudkan profil pelajar Pancasila hanya dapat terwujud jika ada kerjasama antara guru, murid, orang tua, dan juga masyarakat. Selanjutnya yang keenam, memimpikan murid yang menjadi pemimpin masa depan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, untuk pendapat yang kedua, Bapak Ibu, ya, ini nomor 2, monggo saling bertukar pendapat. Apa saja kolaborasi yang dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah dalam mewujudkan visi misi sekolah? Monggo Bapak Ibu dijawab untuk yang kedua. Ya, saya jawab ya Pak, ya. Ya, silakan. Ada suatu cara kolaboratif yang dikenal dengan konsep inquiry apresiatif untuk mencapai visi yang dikehendaki. Inquiry apresiatif merupakan
sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. 5 tahapannya itu yang dijalankan dalam akronim BABJA. Langkah-langkah BABJA adalah: 1. Buat pertanyaan utama sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan. Yang kedua, ambil pelajaran ini dilakukan setelah pertanyaan utama disepakati. Yang ketiga, gali mimpi bersama. Dan yang keempat, jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Yang terakhir yaitu atur eksekusinya. Terima kasih Bu Tina, luar biasa ya dari pendapatnya. Kolaborasi yang dilakukan oleh guru, orang tua, dan juga kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah dengan BABJA, yakni buat pertanyaan utamanya, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian mengatur eksekusinya. Untuk pendapat yang ketiga, Bapak Ibu, apa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Monggo Bapak Ibu berpendapat untuk pendapatnya yang ketiga. Dari visi misi sekolah yang telah disusun akan memudahkan sekolah merancang strategi pencapaian dari visi dan misi dan diimplementasikan melalui program-program kegiatan yang dihasilkan berdampak pada murid. Program sekolah yang berdampak kepada murid adalah wujud nyata berupa aktivitas atau kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah yang berpihak kepada murid. Sebagai contoh, program yang dirancang untuk dilaksanakan adalah kegiatan kerohanian dan literasi yang dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kegiatan pelaksanaan berupa kegiatan sholat duha bersama, dilakukan membaca Asmaul Husna, setiap hari Jumat mengaji bersama untuk mewujudkan warga sekolah yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian setelah kegiatan kerohanian dilakukan dengan kegiatan membaca buku bersama selama 15 menit. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan warga sekolah yang literat. Setiap hari Jumat diadakan kegiatan Jumsi, Jumat bersih, dan penanaman dan pemeliharaan taman untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau dan berbudaya lingkungan. Perbaikan sarana dan prasarana lingkungan sekolah juga harus menjadi perhatian bersama. Tentunya untuk menyusun program harus dibentuk oleh seluruh warga sekolah. Itu adalah contoh kegiatan yang dapat dirancang untuk mewujudkan visi dan misi. Terima kasih, luar biasa, sangat bagus. Yang ketiga tadi itu visi misinya, yakni apalagi Bu Eni selaku guru agama, memang kita agar selaku gurunya dengan memberikan penguatan kegiatan-kegiatan keagamaan itu bisa menanamkan karakter kepada siswa ya. Untuk pendapat yang keempat ya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana waktunya? Monggo Bapak Ibu untuk memberikan jawaban dari pendapat. Kalau pentingnya dari semua yang dirancang di atas adalah aksi atau pelaksanaan. Apalah artinya rencana tanpa aksi nyata di lapangan. Dari program sekolah yang berdampak kepada murid tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus dengan kolaborasi atau gotong royong. Oleh karena itulah, sebelum merencanakan aksi diperlukan pemetaan potensi sekolah dan orang-orang yang terlibat di dalamnya agar semua pihak bisa berkontribusi maksimal untuk perkembangan belajar murid. Terima kasih Bu Husnul ya, memang benar, tanpa apalah artinya tanpa aksi nyata langsung di lapangan. Sebagai contoh juga, kita sebagai guru harus tepat waktu untuk masuk, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan ya. Kemudian orang tua di rumah juga mendampingi anak-anak, kemudian murid yang disiplin dan juga sopan terhadap guru. Terima kasih disampaikan. Mungkin ini bisa disimpulkan ya Bapak Ibu semuanya, mungkin ditambahi dari Bapak Kepala Sekolah terkait visi dan
V dari guru penggerak ini itu intinya adalah ada di profil pelajar Pancasila, karena kurikulumnya kita juga akan menjadi kurikulum merdeka nanti. Mungkin ada sedikit pendapat atau sedikit gambaran dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tambahan dari saya dalam pencapaian visi sekolah, tadi saya lihat kalau dari visi sekolah yang sudah kita susun, nah yang pertama adalah berintak. Dalam berintak itu mungkin di dalamnya perlu ditambahkan tentang karakter siswa, karena secara tertulis mungkin hanya tersirat di dalam situ, tapi belum secara rinci perlu ditambahkan karakteristik yang perlu dicapai oleh siswa. Seperti kita kepingin membuat atau mempunyai siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Mestinya kalau siswa yang berprofil pelajar Pancasila itu kan sisa gagahnya ya ngomong dengan gurunya ya bosok. Itu karakter. Nah itu yang mungkin harus kita tambahkan di visi kita ke depan. Jadi ke depan kita itu menjadi manusia yang berkarakter, yang berprofil Pancasila tanpa melupakan budaya kita. Meskipun di bawah ada budaya. Nah, untuk catatan saya tentang pencapaian visi sekolah, karena sudah disusun visi sekolah, sudah kita diskusikan, nanti juga sudah menjadi visi yang disepakati oleh bersama. Pencapaian visi sekolah sepertinya bisa dilanjutkan dengan cara menumbuhkan kolaborasi antar warga yang ada di sekolah, yaitu ada guru, wali murid, kemudian semua yang punya kepentingan di dalam sekolah itu, komite sekolah, termasuk juga perangkat desa, ya yang mungkin ada hubungannya dengan sekolah kita ajak berkolaborasi sehingga nanti kita bisa mencapai visi yang sudah kita impikan. Kita itu pengen visinya adalah menjadikan siswa dengan berprofil pelajar Pancasila. Itu karena tadi di depan bahwa guru sudah menyadari bahwa dia ingin mempunyai siswa yang berprofil Pancasila. Saya kepala sekolah juga punya mimpi punya siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Warga sekolah sadar bahwa guru-guru dan kepala sekolah di sekolahan ini pengen punya siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, jika semua sudah sinergi, maka semuanya bisa berkolaborasi untuk mewujudkan itu. Itu yang pertama, untuk mencapai visi sekolah. Kemudian yang kedua adalah mengambil langkah konkret dalam merealisasikan visi. Ya, seperti yang sudah tadi disampaikan, caranya adalah dengan cara-cara tadi membentuk karakter dengan program-program karakter, kemudian memberikan kompetensi di bidang keilmuan dan teknologi informasi. Itu adalah langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh sekolah. Jadi itu saya kira ada dua hal itu yang bisa dilakukan untuk mencapai visi sekolah. Terima kasih. Itu bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi di sini sekali lagi saya sampaikan ya, saya simpulkan ya, untuk kalimat-kalimat rumpamnya ini tadi, kita memimpikan murid itu yang bisa memimpin masa depan dengan sesuai bakat dan juga minat masing-masing dari anak-anak
yang mencerminkan profil manusia Pancasila. Yang kedua itu kita percaya bahwa murid-murid itu adalah memiliki keunikan dan juga kodratnya masing-masing. Yang ketiga di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter kepada anak-anak sesuai yang disampaikan oleh tadi dari rekan-rekan Bu Heni dan juga Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid yang menjadi pemimpin di masa depan itu sesuai dengan minat dan juga bakatnya masing-masing. Kelima, kita warga di sekolah itu yakin bisa mewujudkan sebagai profil Pancasila dengan adanya kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Kemudian yang keenam, terakhir ini yang pendapat tentang kalimat rumah tadi, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita memimpikan murid-murid yang menjadi pemimpin masa depan sesuai dengan minat bakatnya masing-masing yang tadi sesuai dengan profil manusia Pancasila. Kemudian di sini saya selaku CGP menyimpulkan dari seluruh sesi dan menyerahkan forum nanti setelah ini kepada Bapak PP Kesimpulannya adalah tentang kita sebagai Bapak Ibu guru selaku penggerak di dalam sekolahan harus bisa mencetak murid yang sesuai dengan profil manusia Pancasila. Terima kasih. Sepenuhnya waktu saya serahkan kepada pengajar praktek yang nanti dilanjut dengan penutupan. Di sini saya selaku CGP, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan juga ini tadi meluangkan setelah kegiatan belajar mengajar selesai kita diskusi bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah wal walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum tutup kita beri applaus dulu kepada acaranya. Jadi saya mengamati jalannya diskusi antara CGP, Pak Bahrul dan semuanya. Menurut saya sudah bagus. Jadi walaupun nggak terlalu lama, tapi sudah mencerminkan diskusi yang berakar dari filosofi KHD, artinya yang menyangkut tentang visi misi prakarsa perubahan di sekolah ini. Jadi tadi memang dari 7 orang ini, dari 6 orang ini saya sudah mewakili dari SDN ini. Jumlah keseluruhannya berapa Pak? Nah, dari 9 sudah terwakili 7, sudah memenuhi quorum, sudah tidak masalah. Memang kita sudah berdiskusi dan apa yang dilaksanakan oleh Pak Bahrul selaku CGP sudah bagus. Artinya beliau membuka kegiatan forum diskusi prakarsa ini, kemudian memberikan kalimat rumpang yang memang seperti itu di panduannya ya. Jadi kita jangan keluar dari panduan. Jadi kita membimbingkan murid-murid yang bagaimana, termasuk saran dari Pak Kepala Sekolah luar biasa. Yang semuanya tadi jika kita ini bingung, kita bisa kembali kepada profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa, mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, karakter dan sebagainya. Itu saya kira sangat bagus. Tadi kami amati cuman sedikit banyak kami juga tadi WA balas WA dari teman. Jadi mohon maaf kurang bisa maksimal tapi insya Allah masih saya bisa menyimak. Saya lihat juga saya melihat kebetulan panduan dari Pak Bahrul dan saya sama di pedomannya. Jadi seperti ini sehingga kita tidak keluar dari rambu-rambu yang telah ditentukan dalam kegiatan diskusi ini. Tadi juga sudah disebutkan bahwa katanya dengan karakter tadi itu ya budaya positif di sekolah kita ini, guru tepat waktu, ramah pada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua mendampingi anak dan berdisiplin, sopan, baik kepada sesama, kepada gurunya, kepada orang tua dan lain-lainnya. Saya kira sangat mendukung. Bapak Ibu, mohon maaf kiranya apa yang kami berikan selama membersamai Pak Bahrul selaku CGP di SDN Kota Mas 2 ini dari awal sampai akhir berkaitan dengan prakarsa perubahan sekolah ini. Barangkali ada beberapa kata perbuatan yang kurang berkenan, ya semata-mata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang lain juga demikian. Jadi harapkan memang ikut termotivasi untuk mengikuti mendaftar, baik itu seperti saya PP atau CGP, monggo tidak masalah. Kita semuanya belajar bersama-sama. Nanti kita tularkan ilmu kita kepada sesama.
Mungkin sebelum saya akhiri ada tambahan sedikit dari Pak Kepala Sekolah karena sekarang kelihatannya sudah pukul 12 lebih. Pak Zulkifli, Pak Abdul, kalau tidak ada, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama panjenengan semua yang berkenan menghadiri rapat ini. Ya, kemudian kita insya Allah akan ketemu lagi pada pendampingan ketiga, dan saya ingatkan kepada Pak Bahrul, besok insya Allah tanggal 11 Februari 2023 akan ada loka yang kedua yang akan refleksi dan membahas berkaitan dengan hasil pendampingan ini. Saya ingatkan biar beliaunya nggak lupa, karena biasanya juga tetap di-share via surat dari Dinas Pendidikan. Tempatnya ya nanti bisa di SMP 2, SMA 2 atau di SMA 1, nanti mengikuti informasi. Demikian Bapak Ibu, ada yang mungkin belum jelas atau jelas? Semuanya nggih. Mohon maaf nggih menyita waktu panjenengan semuanya. Terima kasih dan saya akhiri hidayah sholatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.